Kak, selamat siang. Baik, puji Tuhan. Suara cukup dengar, cukup jelas. Bisa angkat tangan kalau suara jelas. Oke. Kita punya tema siang ini untuk mahasiswa Papua yang ada di Rusia itu. The seed God put in West Papuan student. Benih ilahi di dalam mahasiswa Papua Barat, khususnya di luar negeri, tapi lebih khusus lagi anggota IMAPA Rusia yang sedang mengadakan acara Natal siang ini. Ayat yang saya mau ambil untuk jadi pengantar kita bukan dari ayat Perjanjian Baru, bukan dari Matius, Lukas, Markus atau Yohanes tentang kelahiran Yesus, tapi saya mau ambil dari satu buku yang paling awal, yaitu Kejadian, karena tidak ada maksud Allah kalau tidak dimulai dengan kejadian untuk mendatangkan Yesus sebagai juru selamat kita, yang disebut Immanuel di Indonesia saat ini menjadi tema kita. Kejadian pasal 1 ayat 28, satu ayat saja, adalah perintah Allah yang pertama kali untuk manusia, Adam waktu itu dan kita semua hari ini. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini tidak mengajak kita untuk kasih habis ikan di laut, kasih habis burung-burung di udara, tidak. Ayat ini bilang tentang kita taklukkan, kita manage, kita jaga dengan baik alam ini. Hari ini kita tahu kenapa kita bisa bertemu, karena ada COVID-19. Di dalam COVID-19 ada bibit juga, ada benih, tapi itu benih mematikan. Sedangkan yang malam ini kita mau bicara tentang benih yang menghidupkan, yaitu benih yang diberikan oleh Allah sendiri. Ayat arahan kita siang ini, saya akan bicara pakai waktu Rusia saja, yang lain bisa ikut sesuai dengan waktunya. Ayat arahan kita siang ini dalam Perjanjian Lama, dalam perayaan Natal IMAPA Rusia. Janji Allah yang pertama ketika dunia dijadikan. Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that move on earth. Kepada setiap orang, termasuk kalian mahasiswa Papua yang sekarang sedang belajar di, khususnya anggota IMAPA Rusia, Allah menanamkan benih kebesarannya dan rencananya yang megah di dalam hidupmu, agar benih itu bertunas, bertumbuh, dan berproduksi di dalam hidupmu, membuat engkau segar, sehat, membuat engkau ada sesuatu yang engkau punya, harta, kekayaan, tapi juga kebahagiaan di masa yang akan datang, sebab kalian sedang mulai meniti pendidikan untuk masa depan. Allah kita adalah Allah masa depan, bukan masa kini atau masa lalu. Dia adalah Allah kita masa depan. Itulah rencana dan maksud Tuhan dari awal mula dunia ini dijadikan, yaitu menjadikan kita menikmati hidup ini di dalam Dia. Manusia menjadi puncak dari segala ciptaan Allah di atas bumi ini. Tidak ada rencana Allah agar manusia lemah, miskin, dan terikat atau terjajah, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mahasiswa IMAPA Rusia dan setiap orang yang mendengar baik melalui Zoom maupun melalui YouTube Live. Dan untuk meraih semuanya itu, kalian harus bekerja bersama Tuhan.
to achieve that greatness in your life, there has to be a cooperation. There has to be a cooperative effort between God and you. And that's the vital point. Itu poin yang paling penting. Seperti Allah mau Adam merawat taman yang telah Allah ciptakan itu, dia mau kitong ini juga rawat benih-benih yang dia sudah pasang di dalam hidup kita. Waktu kita sadar akan kehilangan kita hilang di dunia ini. Itu sebabnya dia datang untuk mencari yang hilang, itu kita yang sudah. Ya jangan kukira kau telah terhilang, kau terhilang. Kalau kau telah terhilang, Yesus telah lahir. Karena kita yang terhilang, dia lahir. Supaya dia cari kita. Sesudah dia bertemu dengan kita bertemu dengan dia, kita serahkan diri. Yang pada umumnya orang bilang bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itulah benih ilahi, benih yang baik itu dia tanam dalam hidup kita. Berupa talenta dan karunia. Sesuai dengan kemampuan kita. Dia mau seperti Adam merawat taman yang telah diciptakannya. Dia mau benih-benih ilahi, bibit-bibit dari Allah itu, tertanam juga dalam hidup kita. Karena kita, Paulus bilang dia lahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah. Firman Allah yang mana? Yang hidup dan yang kekal. Banyak orang tidak mengerti. Mengapa harus mendengar firman Tuhan? Saya kasih tahu untuk kamu sendiri, saya tidak kasih tahu orang lain. Kalau kamu tidak dengar firman Tuhan, kamu tidak tahu rencana Tuhan untuk kamu apa. Itu yang orang tidak tahu. Itu yang orang tidak tahu dengar firman Tuhan, dan tidak tahu hidup seperti apa. Dompu hidup saya, dan tidak tahu itu hidup apa. Dompu diri saya, dan tidak kenal. Tuhan bicara, supaya tahu, oh ini maksud Tuhan untuk saya, ini rencananya. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pertama, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, rencana Tuhan akan terlaksana. Yang ketiga, rencana Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Benih yang Tuhan bilang sama Abraham, Tuhan bilang, kau nanti jadi bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa bagaimana? Tidak ada anak sampai tua, sampai hampir mau mati tidak ada anak. Tapi apa yang Tuhan bilang, dia akan lakukan. Dan satu hari, dia bilang, tahun depan, kau istri. Itu Tuhan. Tidak tergesa-gesa. Pelan-pelan. Orang lahir cuma anak satu saja. Baru Tuhan minta lagi. Coba lihat. Tapi itu dia. Dia tidak akan tergesa-gesa. Tapi satu hari begini kaget. Bangsa Israel muncul di Mesir dengan jumlah yang begitu banyak sampai Raja Firaun bingung. Bagaimana kasih habis dorang? Dan yang paling mengejutkan dunia, 14 Mei 1948, satu negara kecil muncul yang namanya negara Israel. Orang pikir orang Israel sudah habis. Tidak ada. Tuhan punya rencana tidak pernah akan gagal. Dan Tuhan punya rencana itu sama untuk kita. Khususnya kamu yang sedang belajar ini. Kamu tidak pergi sembarang. Tuhan yang bawa kamu ke sana. Kenapa saya bilang Tuhan yang bawa kamu ke sana? Karena kamu punya nafas setelah dia ke tangan. Kalian bilang tidak pergi, tidak pergi. Kita bersyukur semua kita masuk tahun baru. Tapi banyak saudara kita, orang yang kita kasih, orang yang kita kenal, tahun lalu mereka sudah tidak ada. Baik karena COVID juga karena Tuhan panggil. Ikatan mahasiswa Papua Rusia yang Tuhan Yesus kasih. Tentunya setiap kalian mempunyai talenta dan kemampuan yang Tuhan telah tanam sebagai bibit yang saat ini kalian sedang kembangkan di tanah orang untuk membawa pulang kembali produknya agar orang-orang terpinggirkan dan terlupakan di negerimu dapat ditolong.
dan dinaikkan standar hidup dan identitas mereka. Remember, you are sent specially to other country by God to study, not for the benefit of yourself only, but also for building your own people, your parents, your siblings, and the next generation of West Papuan people. They are waiting for you. They are waiting for you to bring back your product as a result of the seed God has put in you. You will come back with a new way of doing things. Tidak pakai cara lama lagi. Kamu sudah ada di negara modern, pulang dengan cara-cara berpikir yang modern. Banyak orang pintar hari ini di Papua telah merendahkan identitas kita, harkat dan martabat kita, karena mereka tidak tahu bibit yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, yang Tuhan tanam dalam hidup mereka. Our people in the villages will put their big hope in you to lift up the standard of their life and also West Papuan identity and dignity. Ini hilang. Dan kami harap kalian. Tadi dengar orang tua bilang apa? Pimpinan yang kirim kamu dia bilang apa? Dong bicara sama. Ada harapan besar untuk kalian kembali. Kalian ke sana tidak sembarang. Karena ada sekian banyak anak ke Papua yang juga ingin ke sana, itu. Kalian akan terlaksana jika kalian menyingkirkan segala beban, pikiran ada sini belajar dan pulang bangun kampung. Semua rencana kalian akan terlaksana jika benih yang Tuhan tanam di dalam kamu. Kamu siram dengan baik, kamu rawat dia baik-baik, talenta yang Tuhan berikan, skill yang kamu berikan, yang Tuhan berikan sama kamu, yang Tuhan taruh di kampung hidup. Mungkin ada yang 5 talenta, mungkin ada yang 2 talenta, tapi jangan tiru yang 1 talenta kubur. Jangan pulang begini, terjadi apa-apa, orang dia bikin, aduh dia belajar Rusia, tapi sekarang ternyata dia bikin apa di sini. Tidak boleh begitu, itu bukan tujuan kamu di situ. Dan saya mau kasih tahu kamu, you have to create job. Jadi jangan pulang harap ke pegawai negeri, kami ingin kamu kerja sendiri. Kamu kasih kerja tuh orang-orang. Itu sebabnya kamu belajar situ. Saya lihat ada yang bikin pesawat. Kamu bikin pesawat untuk siapa? 2000 tahun kemudian Papua masih perlu pesawat. Apalagi pesawat-pesawat kecil. Kamu bikin. Kamu suruh kasih training kamu anak-anak. Kamu teman-teman. Don't terbangkan orang-orang yang tidak ada apa-apa di kampung. Anak-anak mahasiswa Papua dalam IMA Parusia. Kalian mampu. Kalian mampu. Kalian mampu. You are all more than able. Why? Because the God who is with you, Emmanuel, is the great God and the God who is more than able, who makes impossible possible. Apa yang orang Papua terus bisa bikin? Nggak bisa bikin. Tadi Bapak Samuel Tamudi bilang apa? Kamu sambil sana, kamu pikir Tuhan sendiri bodoh, tetap kamu ketemu orang bodoh juga, toh. Di Papua dulu dong bilang, bahasa Melayu bilang, orang nau-nau. Hidup seperti lau-lau. Jangan kamu pulang jadi lau-lau atau nau-nau. Kamu pulang, kamu kasih tunjuk. Ini benih yang Tuhan taruh untuk saya. Saya bawa, saya tanam di sana. Dia punya hasil, saya bawa pulang. Saya mau bagi dengan saya punya orang-orang. When you recognize him, then he will recognize you.
He has promised that he will never leave you nor forsake you. He has brought you all to this new year. And that's one of the thousands and thousands proof that he is with you. COVID melimpah terus. Jadi, ya, dong bilang begini, kami ingat juga jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tidak apa-apa, pakai saja. Mungkin kamu tidak takut, karena lu bilang orang Papua tidak bisa kena. Tapi orang Papua yang semua mati juga. Tapi perlu waspada. Perlu waspada. Anak-anak Imapa Rusia yang Tuhan Yesus kasihi, listen carefully. God deliberately uses the illustration of a seed to teach us all that within every believer, including you all there, who is listening to this word of God, the potential growth that you will develop and maximize is in you. Sebuah benih atau satu bibit, kalau ada mangga yang bikin jadi bibit, mangga itu kan taruh sampai dia kering. Jangan kamu lihat mangga itu cuma biji mangga. No. Inside that seed, there's a power. Dalam bibit mangga, jangan pikir itu mangga kering atau biji mangga kering, jangan pikir itu. Lihat di dalam biji mangga kering itu, ada satu pohon mangga yang besar. Bahkan ada beribu-ribu buah mangga. Ada di dalam situ. Itu the seed. Ya Tuhan taruh kecil, kau yang bikin jadi pecah dan besar. Kamu lihat kadang-kadang di jalan yang berbatu atau beraspal, ada pohon, ada rumput yang tumbuh. Tumbuh tembus aspal atau tembus batu. Kenapa? The power inside the seed. Kekuatan besar yang ada dalam itu. Dan kekuatan itu kamu punya. Kalau kamu tidak punya, untuk apa kamu situ? Puji Tuhan, kamu anak-anak yang terpilih. Untuk kembangkan ilmu apa saja yang belum pernah ada di Papua. Di sini bahan mentah banyak sekali. Hari ini di seluruh dunia mencari bahan mentah itu ada di Papua. Kamu pulang supaya kamu jaga, jangan orang datang mencuri. Tuhan Yesus bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi dia datang supaya kita hidup berlimpah. Berlimpah dengan apa? Kekayaan kita pakai sendiri. Ilmu kita pakai bantu orang lain. Di dalam setiap benih ada kekuatan besar yang akan memecahkannya. Jadi kita perlu perhatikan potensi yang ada dalam bibit yang kamu bawa. Janji Tuhan pertama, jadi buah, beranak cucu, berkembang, taklukkan semua. Bukan taklukkan berarti kamu kasih habis, bukan. Taklukkan berarti kamu pakai semua itu dengan baik untuk kesejahteraan orang lain. Manusia tidak pernah berguna kalau dia tidak pernah menjadi sesuatu untuk orang lain. Apa arti sebuah pohon? Memberi makan bagi orang-orang di sekitarnya. Anak-anak Imapa Rusia yang Tuhan Yesus kasih dan semua yang mendengar malam ini, atau sore ini, atau siang ini, atau pagi ini. Kamu yang di Rusia, kamu belajar dengan tekun dan pandanglah Tuhan. Fix your eyes on Jesus. Sebagai arah langkahmu, karena hasil studi kalian di Rusia harus dibawa pulang untuk diberi makan orang-orang kampung yang sedang menantimu di tanah airmu, tanah Papua. You all have had the seed. And what are you doing with it? Now, in abroad. Kau bikin apa dengan dari lagu yang kita nyanyikan, sebelum kita dengar firman Tuhan bilang apa? Each step I take, my Savior goes before me. And with his loving hand, he leads the way. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ingat baik, kau punya langkah Tuhan yang atur.
jangan kau atur. Nanti kau salah atur. Karena Tuhan dia kasih bibit unggul di kamu punya otak, di kamu punya tubuh, untuk dikembangkan, supaya setiap langkah yang ditunjuk itu yang kamu ikut. Lukas 8, Tuhan Yesus berbicara tentang tanah di mana benih itu ditaburkan, dan benih yang jatuh di atas tanah yang baik adalah benih firman Allah, yang sedang kalian dengar hari ini. Pertumbuhan sebuah benih ditentukan oleh kualitas tanah di mana ditaburkan. Untuk itu, kita perlu sediakan tanah iman kita agar dapat menikmati buah dari benih Allah yang hidup di dalam kita. Yesus lahir ke dunia ini untuk memberi benih ilahi, pengampunan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika ia datang kembali, atau kedua kalinya, tiap-tiap kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan hasil benih yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Christmas is not only about the birth of Jesus Christ, but about how God, the creator of men, became man. Bagaimana Allah yang menjadi pencipta manusia jadi manusia. Itu intinya. Karena dia mau tanam sesuatu di kalian. That's the important point of Christmas. And all in our lives is about Him and Him only. Not about us. Semua yang kita buat itu Tuhan punya. Saya bilang, uang yang di kampus dompet itu, kan di kampus sakit itu Tuhan punya. Orang bilang, bagaimana? Saya yang kerja betul. Coba kau telusuri dari mana uang itu dibikin. Dia punya awal mula dari hutan sana. Siapa yang bikin hutan? Tuhan. Jangan kau sombong, itu Tuhan punya. Semua yang kita punya, kita lahirin, tidak ada orang yang pegang barang-barang waktu lahir. Tidak ada. Datang kosong, pulang kosong. Tapi benih yang Tuhan taruh tidak akan pernah kosong. Itu yang kamu bawa pulang. Orang-orang di kampung ada tunggu kamu. Kamu hebat dapat kesempatan, tapi bagaimana dengan kamu saudara-saudara di kampung? Kalau ada yang di bagian pendidikan, bagian apa saja, kamu pulang, tolong mereka, angkat mereka punya kualitas pendidikan, kualitas hidup, supaya apa yang kamu nikmati, dan juga nikmati. Sayang kalau kami nikmati sendiri. Tidak ada keseimbangan. When Jesus comes back for a second time, our relationship with Him that matters, not our works. Tuhan datang, dia mau tahu hubungan dengan dia apa. Itu yang akan menjadi penting bagi dia. Bukan soal apa yang kerja. Kita kerja, tapi dia tanya, kerja kenapa? Saya mau belajar dengan baik, apalagi di Rusia yang dulu terkenal bilang negara yang tidak kenal Tuhan. Tapi saya punya Tuhan, saya bawa sampai di sana. Bila perlu saya memperkenalkan, saya punya Tuhan untuk orang-orang Rusia yang tidak kenal Tuhan. Saya kasih kenal orang. Ini saya Tuhan. Tidak ada orang ateis di dunia ini. Yang di dunia ini hanya ada orang bebal. Mas Budi bilang apa? Orang bebal mengatakan dalam hatinya tidak ada Allah. Itu orang itu sudah. Di ateis tidak ada, itu orang bebal. Alkitab tulis nama semua. Alkitab ini lengkap, sempurna, tidak kurang. Jadi daripada yang tersempurna ini dengar yang tidak sempurna, lebih baik dengar yang sempurna. Anak-anak imam parusia yang Tuhan Yesus kasihi, sedikit lagi Tuhan dia kembali jadi. Tuhan senang bikin Natal, ternyata kamu ada kue kah, Tuhan terus makan dari sini. Tuhan mungkin cuma dengar-dengar kamu makan kue saja kah, minum sirup kah, ternyata makanan-makanan khusus di Rusia kah. Itu bagus, tapi ingat, dia tidak datang lagi nanti sebagai anak kecil. Dia nanti sebagai raja, dia sebagai hakim yang adil. Orang bilang, dari dulu juga Tuhan tunggu dia tidak datang-datang terus. Tapi kami ingat, hari ini kalau kamu tanya kamu teman, kamu bilang poster,
Poster itu bukan gambar, tapi posisi terakhir. Bilang, sobat, kau mau poster? Dia bilang, OTW. On the way. Jesus is on the way to the world. Dia sedang dalam perjalanan. Jadi kapan saja dia bisa muncul. Jadi kesempatan kamu punya kesempatan kamu pakai. Pakai baik. Ingat Amsal bilang, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kamu takut akan Tuhan itu baru belum apa-apa, baru mulai saja itu. Tapi kalau kamu takut, sungguh mereka kasih tahu. Jangan kamu lihat, nanti saya kasih tunjuk. Itu temu Tuhan. Waktu tahu aku dia bilang, nanti kau lihat, saya bikin. Nanti kau kaget baru. Tuhan bilang, saya bikin, bukan kau. Biar kau sarjana tinggi-tinggi kah? Kalau kau terhadap nafas, kau terhadap punya sarjana itu. Terhadap guna. Nafas saya yang pegang. Kamu jaga diri baik-baik di sana. Tentang COVID, kita dengar-dengar ada gelombang kedua yang parah. Kamu jaga diri supaya kamu tetap sehat, kuat, belajar dengan baik. Saya ulang lagi, orang kampung ada tunggu kamu. Pasti anak-anak yang melewati titik langsung tahu. Saya mau maksud. Orang kota telah tunggu kamu. Dong perlu kamu puan. Dong tidak perlu kamu hidup. Orang kampung yang perlu kamu hidup. Itu sifat. Itu identitas khusus orang Papua. Dong hargai orang yang lihat orang. Dong hargai orang yang hargai dong punya identitas, dong punya harkat dan martabat. Itu baru orang Papua. Tapi kalau kau tinggal tak putar di kota, dia bilang, orang dia bilang Amber itu. Non-Papuans. Kamu harus jadi orang Papua untuk kamu orang. Only Papuan can build Papuans, no one else. Saya sudah hidup, saya sudah berkecimpung di dalam pendidikan orang Papua, hanya orang Papua yang bisa bangun orang Papua orang lain. Tidak bisa, karena orang tidak mengerti orang Papua itu dia seperti apa. Kamu pulang, kamu bawa benih ilahi yang Tuhan tanam di kamu. Baik itu secara fisik, kamu punya ilmu pengetahuan, tapi juga secara rohani. Kamu tinggal di sana, jangan kasih tinggal Tuhan. Jangan kasih tinggal Tuhan. Jangan sampai agama karena banyak. Bagus kamu hidup rukun dengan agama-agama lain. Tapi jangan sampai kamu takut berdoa di muka umum. Dapat tangkap terapa-apa. Lebih dapat tangkap karena Yesus daripada dapat tangkap orang mencuri. Yang paling penting. Keep your faith firmly in Him. God bless you. Remember, you are members of Hima Parasya. And all of you, wherever you are, especially you always Papuan student abroad. God said that we are more than conqueror. Kita ini lebih dari pemenang. Kalau di dalam Kristus siapa mau lawan? Tidak ada. Our faith in Him brings victory. When God's seed remain in us, the power and the penalty of sin has no dominion over us. Dan terakhir dengar, orang Amerika udah bilang begini, untuk kami yang di Amerika juga. Dan bahasa udah bilang begini, do not ask what your country do to you, but ask what you do for your country. Orang Papua udah bilang begini. Jangan kau tanya apa yang kau negeri kasih untuk kau atau bikin untuk kau. Kau tanya kau bikin apa untuk orang. Kalau sampai di kampung-kampung itu udah bicara kuat, orang kampung udah ngomong apa. Kau jangan harap apa yang Tuhan kasih. Tuhan ada tunggu-tunggu kau bawa pulang barang itu. Tuhan dengar kau ada di udara, tidak di atas tanah. Kau mau lihat yang bagaimana itu ya? Tinggal di atas udara, tidak di atas tanah. Rusia punya negara yang hebat dengan antariksa. Kamu lain jadi antariksawan boleh. Dalam pace satu ini Tuhan sampai sini dia hilang.
Dia bilang kemana? Dia ada ternyata di matahari kah? Di bulan kah? Tapi dia antariksawan. Itu satu contoh, tapi saya sudah lihat kamu punya pendidikan semua, aduh mantap-mantap sekali. Saya mau dengar kamu pulang. Saya mau dengar kamu bikin sesuatu untuk Tomputana. Tomputana ini orang-orang dulu bilang apa? Orang yang datang cuma 2 saja yang bikin. Kalau bukan memberi, mengambil. Kalau bukan kasih, curi, ambil pikir. Mahasiswa, anggota IMAPA Rusia yang Tuhan Yesus kasihi, dan semua pendengar, di mana saja saudara bisa tangkap siaran atau firman Tuhan malam ini. Ingat, hanya kitong sendiri yang mengerti kitong punya orang, dan kitong sendiri yang bisa tolong orang. Kalau kitong pukul tumpu orang, karena tong mengasihi mereka. Tapi kalau orang lain memukul tumpu orang itu karena benci. Itu harus ingat baik-baik. Itu sebabnya kenapa kita punya kasih besar. Dan kamu yang belajar, saya ulang lagi. The seed God put in you have to be sprout, growth, and produce. And bring back the product as a result of what you are studying in Russia. To build up your nation, to build up your people, to help them. Karena tidak ada orang lain bisa tolong mereka kecuali kamu. Saya bicara, tidak bicara saja. Saya bicara dari pengalaman hidup saya. Jadi kamu bilang amin dulu. Biar terkedengaran terapa. Saya lihat suara-suara terapa. Nah, kamu angkat tangan. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati kita firman Tuhan sampai di sini.